Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga dari fisika klasik, kita akan membahas lanjutan dari materi kita, yakni mathematical introduction. Nah, untuk hari ini kita akan bahas diantaranya komponen vektor, vektor satuan, kemudian perkalian vektor. Sekarang kita mulai dari komponen vektor. Misalkan ada bidang dua dimensi seperti ini, ada sumbu X, ada sumbu Y, kemudian ada vektor yang bentuknya seperti ini. Dia berangkat dari titik A ke titik B, kemudian membentuk sudut theta yang diapit antara vektor A tadi dengan sumbu X positif, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, kalau ada vektor yang wujudnya seperti ini, vektor A seperti ini, maka kita bisa mencari komponen-komponen vektornya. Caranya adalah tarik ujungnya ini ke arah sumbu X secara tegak lurus, maka dari titik A ke titik tarikan kita tadi, ini akan kita peroleh komponen AX, dimana AX itu bisa kita peroleh dengan cara hitungan, yaitu AX sama dengan A dikalikan cos theta. Cos theta adalah cos dari sudut yang tadi dibentuk tadi, kemudian A adalah magnitudo dari vektor A tadi. Magnitudo itu berarti panjangnya berapa, dari A ke B, dari titik A ke B panjangnya berapa, itu magnitudo. Nah, untuk komponen yang satunya lagi, dengan cara yang sama kita tarik ke sumbu Y, ini juga harus tegak lurus. Nah, komponen yang ini disebut dengan komponen AY. Nah, AY secara hitungan bisa kita hitung dengan cara AY adalah magnitudo dari vektor A dikalikan dengan sinus theta. Theta itu sudut yang ini tadi. Jadi komponen vektor dari A, karena dia terletak di dua dimensi, maka komponennya juga ada dua, AX dan AY. Nah, besar dari atau magnitudo dari vektor A bisa kita cari menggunakan AX kuadrat plus AY kuadrat. Ini kalau magnitudonya tidak diketahui, tapi komponen vektornya diketahui. Kalau yang ini kita ingin mencari komponen vektornya dengan mengetahui magnitudo dari vektor A dan sudut yang dibentuk oleh vektor tersebut. Kalau yang ini tangen theta, ini berarti kita ingin mencari sudut theta, sudut ini, sudut yang dibentuk oleh vektor, dengan cara membagi AY dengan AX. Berarti ini AY-nya diketahui, AX-nya diketahui, kita mau cari theta. Atau misalkan thetanya diketahui, kita tahu AY, nggak tahu AX, gitu juga bisa. Nah, ini adalah beberapa rumus yang berkaitan dengan komponen vektor. Sekarang ada contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah pesawat terbang meninggalkan sebuah bandara dalam cuaca berawan dan kemudian baru terlihat lagi pada jarak 215 km pada arah utara, arah 30 derajat utara ke arah timur. Utara kalau menurut peta kan ke atas, timur ke kanan, berarti dia di antara sumbu X positif, sumbu Y positif dan sumbu Y positif, berarti di kuadran pertama. Pertanyaannya, berapakah jarak pesawat ke arah utara maupun ke arah timur dari bandara pada saat pesawat kembali? Kalau kita gambarkan pada bidang
dua dimensi, ini X, ini Y. Kemudian pesawatnya tadi berangkat dari titik awal ke jarak 215 km pada arah 30 derajat utara ke arah timur. Utara ke arah timur berarti di sini. Utara ke arah timur 30 derajat. Berarti dengan kata lain, karena dari sini ke sini 90 derajat, kalau di sininya 30 berarti di sininya 60. Berarti di sininya 60 derajat atau tetanya adalah 60 derajat. Komponennya bisa kita tarik ke sini. Ini kita peroleh, ini harus berimpit ya, berimpit dengan sumbu X. Ini adalah AX nya, kemudian ini kita tarik ke sana, kita tarik ke sana, berarti kita peroleh AY. Ini AX, ini AY. Itu tadi komponennya AX dan AY nya. Nah sekarang kita tinggal hitung berapakah besar AX dan AY. AX berarti A cos theta, AY berarti A sin theta. Tetanya adalah yang di sini 60 derajat, berarti A cos 60 adalah cos 60 sin 60 adalah setengah akar 3. Nah ini tinggal kita hitung. Ini saya terlalu mepet, saya hitung di bawahnya. AX nya adalah A nya tadi 215, A adalah magnitudo dari vektor, berarti 215 kali setengah (107,5 km). Kemudian AY nya adalah 215 kali setengah akar 3. Ini setengah akar 3, kalau kalian hitung pakai kalkulator nanti akan ketemu 215 dikali 0,86. Nah nanti kalau kalian hitung pakai kalkulator akan ketemu 186,2 km. Jadi jawabannya adalah jarak pesawat ke arah utara itu adalah yang sini, berarti AY nya yaitu 186,2 km, dan jarak pesawat ke arah timur adalah yang AX, ini 107,5. Ini bisa ditulis sebagai kesimpulan. Jadi jarak pesawat ke arah utara adalah, ini enggak cukup, adalah 186,2 km, dan ke arah timur adalah 107,5 km. Nih ya, beginilah
jika komponen vektor itu diilustrasikan pakai jarak dari sebuah pesawat ya. Nah, ini adalah contoh soal tentang komponen vektor. Sekarang kita lanjutkan tentang vektor satuan. Sebuah vektor satuan vektor satuan itu adalah sebuah vektor yang mempunyai magnitudo tepat 1. Jadi besar atau panjang vektornya itu tepat 1 dan mempunyai arah tertentu. Dia tidak mempunyai dimensi dan satuan, jadi enggak ada satuannya. Tujuannya hanya menentukan arah. Contohnya, misalkan ada vektor A. Vektor A itu misalkan di 2 dimensi. Kalau 2 dimensi berarti dia komponennya ada 2, AX I topi, ini bacanya I topi, ada yang bacanya I caping. Kalian caping dan caping itu sebenarnya kan salah satu jenis topi. Jadi ini bacanya I topi atau I caping, kalau ini berarti J topi atau J caping. Saya kembali ke sini, misalkan ada vektor A. Vektor A itu dinyatakan dengan AX I topi ditambah AY J topi, maka vektor yang begini ininya AX dan AY nya ini disebut dengan komponen skalar. Karena AX dan AY seperti kita ketahui yang sudah kita bahas baru saja, bahwa AX itu diperoleh nilainya dari A dikalikan cos X. A itu magnitudo dari vektor A, panjang dari vektornya. Terus cos X itu cos dari sudut yang dibentuk. Cos theta pasti bernilai skalar. Skalar kali skalar sama dengan skalar. Jadi AX itu skalar, AY serupa dengan cara mencari AX tadi juga merupakan skalar. Jadi AX dan AY ini adalah komponen skalar. Kemudian I topi dan J topi itu tadi merupakan vektor satuan. Tujuannya adalah menentukan arah. Jadi I itu adalah vektor satuan yang menunjukkan arah searah dengan sumbu X. Kalau J itu searah dengan sumbu Y. Kalau misalkan 3 dimensi, kalau 3 dimensi berarti ada 3 komponen AZ, K topi. AZ-nya ini komponen skalar, K topi ini adalah vektor satuannya yang searah dengan sumbu Z. Oke ya, jadi kalau 2 dimensi seperti ini, kalau 3 dimensi seperti ini. Nah, kalau AX, AY, AZ-nya itu komponen skalar, maka yang disebut komponen vektornya adalah satu kesatuan antara AXI, ini komponen vektor, AYJ topi, ini komponen vektor, AZK topi, ini juga komponen vektor. Jadi kalau 2 dimensi dia komponen vektornya ada 2, kalau 3 dimensi berarti ada 3. Yang berkenaan dengan I topi dia arahnya itu berhubungan dengan sumbu X. Kalau berkenaan dengan J topi dia berhubungan dengan sumbu Y. Kalau hubungannya dengan K topi berarti dia arahnya itu berhubungan dengan sumbu Z. Ini ya, ini adalah hubungan vektor satuan dengan komponen vektor. Sekarang bagaimana caranya kita menambahkan 2 vektor melalui komponennya. Minggu lalu kita belajar menambahkan 2 vektor melalui secara grafis ya, secara geometri. Jadi ada vektor, gambarnya gimana, arahnya gimana, digambar dengan panah.
Kemudian kita menambahkan dengan cara menempelkan ujung dengan pangkalnya. Nanti akan diperoleh resultannya. Nah, sekarang kita akan menambahkan dua vektor melalui komponen-komponennya. Tadi kita sudah belajar tentang komponen vektor. Nah, sekarang kalau ada vektor A dengan vektor B, kemudian kita diminta untuk menambahkan keduanya, kita akan memperoleh vektor lain yang sering kita sebut sebagai resultan. Nah, resultannya ini bisa kita peroleh dengan menambahkan melalui komponen-komponennya. Vektor A ini kan punya komponen AX, punya komponen AY kalau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti punya AZ juga. Kalau B berarti komponennya adalah BX, BY, dan BZ kalau 3 dimensi. Nah, ini tambahkan semuanya vektor komponennya. Rx itu yang berkaitan dengan sumbu X berarti ya diperoleh dengan cara AX ditambah BX, RY itu adalah menambahkan komponen yang berhubungan dengan sumbu Y, AY ditambah BY, RZ adalah AZ ditambah BZ. Jadi ini kalau 3 dimensi. Kalau 2 dimensi cukup begini aja, nggak pakai Z. Sekarang kita pakai hal tersebut di contoh. Contohnya seperti ini, ada tiga vektor A, B, C. Ini berarti ini kalau saya kasih kode, ini kan berarti AX, ini adalah AY, ini adalah, kan ini I ya, berarti BX, kalau ini J berarti ini BY. Kemudian vektor C ini komponennya hanya punya J saja, berarti BCY hanya punya komponen ini aja. Penyelesaiannya gimana? Berarti R nya kan A plus B plus C, berarti kan vektor R adalah saya tulis dulu vektor R, di mana vektor R itu adalah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, berarti hubungkan AX, BX, CX, dan ini adalah yang berkaitan dengan sumbu X. Kemudian AY, BY, CY ini berkaitan dengan sumbu Y, ditambah AZ, BZ, CZ. Ini yang berhubungan dengan sumbu Z. Ini saya detail, saya lakukan pelan-pelan, barangkali ada yang lupa. Meskipun dulu sudah pernah diajarkan di sekolah, barangkali ada yang lupa, jadi saya tuliskan secara lengkap. Masukkan AX nya. AX nya adalah 4,2 M, 4,2 M. BX nya adalah min 1,6, min 1,6 M. CX nya nggak ada, berarti 0, nggak usah kita tulis. Kemudian AY nya adalah min 1,5, BY nya plus 2,9, CY nya min 3,7. Ini berkaitan dengan sumbu X. Ini saya susah nulisnya. Nah, gini ya. Terus ditambah AZ-nya ada nggak? AZ-nya ternyata nggak ada, berarti 0. BZ-nya juga 0, CZ-nya juga nggak ada, 0. Berarti ini vektornya 2 dimensi saja, hanya di sumbu X dan Y saja. Nah, ini kita hitung semuanya. Kalau kita hitung 4,2 kurangi 1,6 berarti 2,6.
2,6 M I ditambah, nah yang ini min 1,5 ditambah 2,9 adalah 1,4 dikurangi 3,7 1,4 berarti 2,3 minus ya, jadi ini min 2,3 M J. Nah ini adalah hasil dari penjumlahan, ini maksud saya begini ya, sama dengan ini adalah hasil dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nih ya, secara melalui komponen-komponennya, jadi tidak secara geometri, tidak digambar, tapi dituliskan komponen-komponennya. Kita lanjutkan ke perkalian vektor. Nah ini adalah materi lanjutannya, perkalian vektor. Ini juga sudah pernah diajarkan waktu sekolah. Jadi perkalian vektor itu terbagi menjadi dua. Jadi ada vektor dikalikan dengan skalar dan vektor dikalikan dengan vektor. Kalau ada vektor dikalikan dengan skalar itu seperti ini. Misalkan vektor A itu dinyatakan secara komponen-komponen itu begini, AXI ditambah AYJ ditambah AZK, kemudian ada S ini melambangkan skalar. Kemudian kalau kita diminta untuk mencari perkalian antara vektor dengan skalar ini, berarti kan S dikalikan vektor A, maka kita mengalikan skalar ini ke semua komponen-komponennya. Jadi komponen yang ini yang berhubungan dengan X dikalikan dengan S, komponen yang ini kalikan dengan S, komponen yang ini kalikan dengan S. Jadi semua skalarnya kalikan. Untuk lebih jelasnya akan ada contoh nantinya. Nah, perkalian vektor dengan skalar itu nanti akan menghasilkan vektor. Sedangkan untuk perkalian vektor dengan vektor itu ada dua hal. Yang pertama disebut dengan dot product, yang kedua disebut dengan cross product. Dot product itu nama lainnya biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia perkalian titik, sedangkan cross product itu perkalian silang. Nah, dot product itu hasilnya adalah skalar. Jadi vektor dikalikan dengan vektor hasilnya skalar. Sedangkan perkalian silang itu vektor dikalikan vektor menghasilkan vektor. Nanti juga akan kita bahas. Kita contoh yang ini dulu, yang perkalian vektor dengan skalar. Contohnya, kalau ada vektor yang komponen-komponennya begini dinyatakan dengan 3i plus 5j min 2k, kemudian skalarnya adalah 7, kita diminta untuk menentukan SA, berarti 7 kali vektor A. Maka 7A adalah kalikan 7 ke semua komponennya, berarti 7 dikali 3i ditambah 7 kali 5j ditambah min ya, ditambah ini juga nggak apa-apa gini, lupa 7-nya nggak saya taruh, saya cempilkan di sini ya. 7 kali min 2k jadilah 7 kali 3 21i, 7 kali 5 35j, 7 kali min 2 min 14k. Ini berarti skalar dikalikan dengan vektor. Ini adalah caranya. Sekarang akan kita bahas contoh dari perkalian vektor dengan vektor. Yang pertama, dot product. Dot product atau perkalian titik itu adalah merupakan perkalian skalar. Kenapa disebut demikian? Karena hasilnya nanti akan berupa skalar. Rumusnya vektor A dot vektor B
Karena dot produk maka lambangnya pakai dot. Rumusnya bisa kita cari pakai A kali B cos theta. A sama B masing-masing adalah magnitudo dari vektor A dan vektor B. Cos theta adalah cos dari sudut yang diapit oleh kedua vektor. Jadi nanti sudutnya berapa itu masukkan ke sini. Ini berarti kalau kita mau pakai rumus yang ini, berarti kita harus tahu magnitudo dari vektor A, kita harus tahu magnitudo dari vektor B, dan kita harus tahu sudut dari kedua vektor yang dibentuk oleh kedua vektor. Ini ya. Selain rumus ini ada rumus yang ini juga. Nanti kita bahas. Dan sekarang kita bahas sifat dari dot product. Sifat dari dot product itu kan kalau dituliskan begini, A dot B sama dengan A cos theta, B sama dengan A B cos theta. Ini kan tentang urutan. Ini kan kita mengalihkan A dengan cos theta dulu, baru dikalikan dengan B. Yang ini B dikalikan dengan cos theta, kemudian hasilnya nanti dikalikan dengan A. Nah ini nanti akan menghasilkan hal yang sama, karena ini semuanya skalar. A skalar, cos theta skalar, B skalar, sehingga dibolak-balik sama. Maka ini adalah sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah A dot B, vektor A dikalikan titik dengan vektor B, itu hasilnya akan sama dengan vektor B dikalikan titik dengan vektor A. Jadi berlaku hukum komutatif, dibolak-balik sama. Ini kalau yang ini bukan komutatif ya namanya. Kalau yang ini adalah rumus yang kedua. Selain rumus yang ini tadi, ini ada rumus A dot B sama dengan AX BX plus AY BY plus AZ BZ. Ini berarti memanfaatkan vektor-vektor komponen yang dimiliki oleh kedua vektor dikalikan. Jadi kita nggak perlu tahu sudutnya, nggak tahu magnitudonya, kita bisa tetap mencari perkalian titiknya. Kita masuk ke contoh. Tentukan A dot B dari vektor-vektor berikut. Ada dua soal. Yang pertama A dot B-nya seperti itu, yang kedua A dot B-nya seperti A dot B-nya. A-nya seperti itu, vektor B-nya seperti itu. Komponen-komponennya diketahui. Tapi magnitudo dari A, magnitudo dari B, dan sudut yang dibentuk dari kedua vektor tidak diketahui, meskipun nantinya pasti bisa kita cari. Tapi karena soal ini bentuknya berupa vektor yang dinyatakan dalam komponen-komponen, ya kita pakai rumus yang lebih mudah aja. Kita pakai rumus yang kedua ini, tinggal pakai. Kalau ini kita harus masih mencari A-nya berapa, B-nya berapa, theta-nya berapa, nanti lebih panjang. Jadi pakai aja yang kedua. Ini adalah AX, ini adalah AY. AX, ini AY. Ini BX, ini BY. Kalian nanti saya harapkan bisa lebih rapi dari saya. Ini saya agar nggak nulis bolak-balik biar videonya nggak terlalu panjang. Maka untuk nomor 1, A dot B adalah AX BX plus AY BY. Ini A ya. AX nya 4,2, BX nya min 1,6, kemudian ditambah AY nya min 1,5, BY nya 2,9. Nah ini kita hitung, kalian boleh pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator itu untuk tingkat kuliah, saya dulu diperbolehkan, hanya saja tidak boleh pakai HP, pakai kalkulator saintifik. Jadi tidak
tidak memungkinkan kami untuk mengakses yang tidak boleh dibuka, tapi tetap bisa dapat bantuan hitungan. Karena kalau tingkat kuliah itu bukan lagi masalah menghitung tapi tentang konsep. Jadi kalau kita hitung ini 4,2 kali min 1,6 min 6,72, kemudian ini kan min kali plus pasti min, berarti kita masukkan 1,5 kali 2,9 hasilnya 35 maksud saya, 6,72. Berarti ini min 11,07. Nah, hasilnya adalah skalar. Vektor dikalikan dengan vektor tapi hasilnya skalar. Kemudian yang nomor 2 sama A dot B dengan 3 komponen. Ini berarti 3 dimensi. AI saya langsung aja, AI nya X maksud saya 1,1 kali 0,3 ditambah AY nya 0,2 dikalikan min 3,2 ditambah ini AZ nya min 1, kemudian BZ nya 2,1. kita hitung 1,1 dikalikan 0,3 berarti 0,33, kemudian minus 32 kali 2 itu 64 berarti min 0,64. kalau saya kurang teliti silakan dicek ya, barangkali saya salah menghitung. Min 1 kali 2,1 berarti 2,1. Nah, agar cepat kita hitung pakai kalkulator. 0,33 dikurangi 0,64 dikurangi 2,1 adalah min 2,41.